Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin sahabatku dimanapun anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita patut mengucap rasa syukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan mengucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kajian ini dapat anugerah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat karunia keberkahan untuk kita semua. Amin. Hadirin sahabatku dimanapun anda berada, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas laut, kemudian mengutus bala tentaranya untuk menyesatkan manusia. Dan datanglah salah seorang di antara mereka melaporkan kepada iblis bahwasanya dia berbuat dan menyesatkan umat begini dan begitu. Maka iblis menjawabnya, itu tidak ada apa-apanya. Maka datanglah seorang bala tentaranya yang lain melaporkan, aku sudah mengawasi si fulan sampai dia bercerai dengan istrinya. Maka iblis pun menjawab, seperti inilah baru bala tentara yang paling hebat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu tentara iblis yang ditugaskan khusus untuk memporak-porandakan rumah tangga seorang insan. Siapa namanya? Namanya adalah Dasim. Dan ketahui hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang insan belum melaksanakan yang namanya akad nikah, belum sah secara agama, setan ini pula lah yang menyatukan cinta. Bagaimana caranya untuk menyesatkan anak Adam? Mari dengarkan hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika seorang sudah akil balik, sudah pubertas, maka setan ini akan merayu, membisikkan yang indah-indah ke telinga seorang anak Adam, baik ia laki-laki maupun perempuan. Datang dia dibisikkannya, hai fulan, pacaran itu indah, maka itu ada perempuan yang sangat molek, pergilah ke sana, nyatakan rasa cintamu, maka dia pasti menerimamu, pergilah. Setelah laki-laki itu mendekati seorang wanita, maka disitulah terjadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihiasi kata-katanya dengan kata-kata yang indah, sehingga timbullah di situ dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika takdir Allah menyatukan dua orang insan dengan izinnya melalui sebuah ikatan yang sah menurut agama, sah menurut negara, yaitu di dalam sebuah ikatan suci yang namanya pernikahan, maka setan ini pula lah yang berbalik arah untuk menghiasi seorang insan supaya berpisah. Dibisikkan ke telinganya perkara yang kecil
dibuat seolah-olah membara menjadi besar. Selalu ada pertengkaran di dalam sebuah rumah tangga, selalu ada perselisihan, maka sehingga pada waktunya dia sukses untuk memisahkan sebuah keluarga. Maka pangkatnya yang tinggi ketika dia sukses untuk menghancurkan sebuah rumah tangga, maka dia akan dicap sebagai pasukan yang sukses. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka hati-hati untuk saudaraku sekalian dimanapun Anda berada yang sudah melaksanakan ikatan pernikahan. Jaga rumah tanggamu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 tanda ciri-ciri rumah tangga yang sudah terhasut oleh setan dasim. Yang pertama, suasana rumah tangganya selalu dengan emosi. Apapun perkaranya, hadirin yang dimuliakan Allah, perkara kecil akan selalu dibakar oleh setan dasim, sehingga terjadi perbantahan antara suami dan istri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau terjadi rumah tangga kita penuh dengan emosi, itu tanda-tandanya kita sudah terhasut oleh setan dasim. Maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, istri ataupun suami kerap berpikiran negatif kepada pasangannya. Dia pergi berusaha, maka seorang istri berpikiran negatif kepada suaminya. Jangan-jangan dia sudah mempunyai gebetan yang baru. Padahal suaminya pergi untuk mencari nafkah yang halal melalui usahanya itu Gojek. Maka hadirin, kita bergaul dengan umat, kalaupun profesinya sebagai Gojek, maka tidak terhindarkan dia akan membawa seorang wanita. Oleh karena itu, maka pandai-pandailah bersikap, wahai seorang istri. Jangan karena dia membawa penumpangnya seorang perempuan kau anggap itu pacarnya ataupun selingkuhannya. Tidak, dia pergi hanya untuk mencari nafkah, menjalankan tugasnya sebagai seorang suami. Maka jangan berpikiran negatif. Begitu juga seorang suami. Jangan kau tinggalkan suamimu, ada istrimu was-was di dalam hatimu, dia akan berselingkuh di rumah. Tidak, dia akan menjaga rumah tangganya, wahai seorang suami. Maka setelah engkau meninggalkan rumahmu ataupun melepas suamimu, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya rumah tangga itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, di dalam rumah tangga selalu ada kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah rumah tangga itu sering melalaikan sholat, tidak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga tanda-tanda setan dasim sudah menguasai rumah tangga tersebut. Yang terakhir adalah sulit khusyuk ketika melaksanakan ibadah. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri-ciri setan telah masuk ke dalam rumah tangga seseorang ialah sulit untuk melaksanakan ibadah yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun ciri-ciri rumah tangga yang telah dimasuki oleh setan dasim. Makanya oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikatan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh daripada pertengkaran, jauh daripada perdebatan, jauh daripada kemaksiatan. Maka
Inilah yang kita impikan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersatu di dunia, kemudian nanti di akhirat disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya. Wallahumma fi ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.